disalib, yang satu tidak. Betul, itu yang signifikannya di situ. Signifikannya kan di situ. Saya bilang lama-lama ini, ya kan, semakin saya baca ini, kalau saya baca buku ini Pak Ustadz, Apa tuh? saya suka baca buku juga kan. Ada satu yang saya masih pelajari, malah buku apa ini? Sekte Kerislam abangnya ya. Ini saya baca ini. Sekte Kerislam. Apa itu dunia? Apa itu bang? Sejarah dunia yang disembunyikan. Terus? Jadi ada beberapa agama kan. Jadi artinya kenapa saya bilang Kerislam? Islam itu kan artinya kan selamat sentosa. Seorang Kristen yang selamat kan. Tapi ya sekte Kerislam ini bang masih ke gereja atau kagak sektenya ini? Sekte Kerislam ini. Saya hari Jumat dengar khotbah di masjid. Oh, Jumat dengar khotbah teman-teman. Jadi kalau Minggu juga joget-joget gitu ikut. Beda. Macam mana ini? Aneh kali abang ini. Ada contoh ya, saya lihat contoh cerita nama aja ya. Kayak saya selalu masih berdebat di dalam pikiran. Nama Abraham, apa tuh? Nama Ibrahim, nama Brahma. Satu aja orangnya kan? Apa beda? Iya. Satu kan? Iya, itu dari pengucapan aja, logat pengucapan bang. Betul. Karena kan bahasa Semetik dia, gitu. Isa ya yes, Eso Isa sama. Orang yang penuh dengan kedengkian sama Islam, dia nggak mengakui. Kalau saya mengakui, memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu menurut saya satu, sama kok. Satu, baik. Ya. Tapi bang, saya mau tanya Anda nih, jujur. Kira-kira Anda yakin dia tidak disalib atau yakin dia disalib? Kalau ke iman ya, lebih kayak percaya kan gitu ya. Saya yakin dia disalib, kan begitu. Yakin disalib? Yakin disalib kan, kalau baik. Karena kita memang penganut Tritunggal kan gitu. Baik. Makanya begitu saya belajar tentang Kristen, Islam pun saya bukan nggak belajar, saya belajar. Makanya kenapa saya selalu mendengar saya khotbah di masjid. Kalau begitu saya mau ajak Anda berpikir, boleh? Boleh, kita berpikir Ustaz. Oke. Dari mana yang kita percaya dari dua agama ini ya? Apakah disalib atau tidak? Ya. Nah, ini fundamental masalahnya. Bang, ini saya ambil contoh ya. Saya mempunyai anak nih, oke? Nah, anak saya ini saya utus dari Kalimantan ke Jakarta, oke? Selama anak saya di Jakarta, ya, dia riwayat hidupnya itu dituliskan orang-orang Jakarta, oke? Nah, tiba-tiba anak saya telepon ke saya. Anak saya mau dibunuh di Jakarta. Dia minta jemput sama saya. Halo ayah, ini saya terancam di Jakarta, mau dibunuh orang, jemput dong. Lalu saya jemput anak saya pakai jet pribadi tanpa sepengetahuan orang. Kan kayak gitu. Nah, saya jemputlah anak saya bawa dia ke rumah. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati. Kira-kira setelah ada berita anak Yusuf mati di Jakarta itu, pastikan saya respon. Enggak, anak saya masih hidup. Anak saya bawa ke rumah. Dia sedang istirahat. Saya bantah anak saya mati. Dia ada di rumah, kan gitu. Nah, kira-kira apakah Anda percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kematian anak saya? Atau lebih percaya dengan saya yang menjemput dan yang mengutus?
Terus? Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian penjemputan, atau lebih percaya saya yang membantah bahwa anak saya ada di rumah? Sebagai orang tua, saya jemput dia pakai jet pribadi, lalu saya letakkan dia di rumah. Itu contoh. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya bantahan saya atau lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat? Fakta. Kalau kita mau bicara bilang bentar dulu, saya jangan kesana kemari dulu, Bang. Kira-kira Anda lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau dari bantahan saya? Kalau di Kristen tuh ya pastinya arahnya kayak Pak Ustadz menggiring itu, larinya ya percaya dengan tulisan orang Jakarta kan. Nah, kalau kitab Kristen kan kayak tulisan orang Jakarta, Anda paham tuh? Karena penulisnya pun tidak ada di tiang salibnya Yesus, tidak ada melihat secara langsung gitu. Nah, makanya saya bantah dari Banjarmasin. Oh tidak, anak saya tidak mati di Jakarta, dia ada di rumah, saya jemput. Saya tarik. Kira-kira Anda lebih percaya saya atau tulisan orang Jakarta? Ya kalau sekarang itu aja. Ya kayak kita beragama ya pasti percaya itu tulisan itu karena kita tidak pernah melihat. Nah, sama kayak kita kalau secara logika, Bang ya, secara logika ya, akal sehat kita tidak akan menerima dengan tulisan orang Jakarta. Pasti orang lebih percaya kepada yang mengutus atau orang tuanya yang menjemput. Ya. Gak mungkin orang percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian. Betul. Sama kayak ini, boleh saya samakan persepsinya Pak Ustadz ya. Ibarat kata begini, saya kan belajar Islam, saya belajar Kristen. Lu syahadat dong, kan begitu. Syahadat kan bersaksi kan. Nah, la ilaha illallah kan. Ya, begitu pada saat karena aku nggak melihat Muhammad, nggak mungkin aku bisa bersaksi kan. Kalau kayak gitu. Apa yang aku lihat? Mungkin Bang, yang namanya beda. Yang namanya saksi ya kagak usah repot, Bang. Anda ke persidangan di Indonesia aja, saksi ahli kagak lihat dengan mata dia. Jadi yang namanya bersaksi itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata, kagak. Makanya kan di persidangan ada tuh saksi ahli. Apakah dia ada di tempat kejadian, waktu kejadiannya? Ya tidak. Tapi dia saksi ahli. Gak kuat loh Pak Ustadz. Nah, jadi yang ada saksi ahli, saksi fakta yang lihat dengan mata kepalanya itu lebih kuat dibanding dengan ahli ya. Jadi yang namanya saksi ahli kan tidak di tempat, oke? Dia tidak melihat, cuma berdasarkan analisa lah kayak gitu ya. Nah, analisa artinya apa? Setiap yang dipersaksikan itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata, kagak? Itu baru bisa bersaksi kan? Iya. Jadi seperti apa persaksi? Orang Jakarta menulis terus menyampaikan, terus kita percaya sehat. Oh beda analogi Bang. Beda analogi itu. Beda analogi. Kalau kita bersaksi bukan berarti dengan mata. Persaksian kita gimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lakukan dengan tindakan kesaksian kita itu, ikrar kita itu. Tidak menyekutukan dia dengan apapun, dengan benda apapun, dengan patung apapun, dengan Tuhan manapun. Gitu. Bukan berarti aku bersaksi. Enggak, di situ tidak tertulis aku melihat. Gak ada. Bedakan bahasanya. Aku melihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan mata yang main, tapi saksi. Saksi itu dari tindakan dan keseluruhan. Kalau kosakatanya, aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Aku melihat Nabi Muhammad utusan Allah, baru keramput, dusta itu. Nah, itu dusta. Tapi kalau aku bersaksi, bukan mata saja, ya.
bukan mata, tapi dari iman, tindakan, semuanya gitu. Gitu caranya, Bang. Begitu ya, Pak. Bedakan kosakatanya. Judulnya ya keren sih judulnya Pak Ustadz ya. Karena banyak kok kita yang memang yang sepakat Kristen itu Yesus itu beda dengan Isa, ada yang sama. Makanya kemarin kan sampai diganti itu Isa Al-Masih itu jadi. Lalu kenapa di kitab Anda ini ada tulisan Isa Al-Masih? Ya Isa Al-Masih itu ya sang juru selamat, itu Yesus Kristus sebenarnya. Kalau yang saya berarti menurut Anda sama gitu? Sama. Ya udah, ya berarti Kristen nyamain. Nggak apa-apa Pak Ustadz, karena saya bilang kan kalau dibilang kan memang Kristen lebih dulu mungkin ya, terus kemudian Islam. Jadi ya mungkin ya saya bilang nggak apa-apa lah kalau memang sama, cuman beda-beda penerjemah, mungkin beda pengucapan, ya nggak masalah kok. Kenapa sih Bang di Kristen itu kenapa kagak belajar teks aslinya aja coba? Takut perpuluhan bangkrut atau kayak gimana sih? Iya, seharusnya kan diajarkan teks Yunaninya, kenapa nggak diajarkan? Takutkah perpuluhan kebongkar gitu? Saya aja udah nggak pernah perpuluhan itu. Oh, nggak pernah lagi juga. Gak mau bayar lagi abangnya perpuluhan, teman-teman, bangkrut nih di gereja ya. Kawan-kawan, abangnya udah nggak bayar perpuluhan lagi, nggak mau lagi dia. Beda sedekah dengan perpuluhan, beda. Misalkan kita ikhlas berapa? Kita inilah kita ya lebih baik kita perpuluhan itu kan tujuannya mungkin untuk berbagi ya. Ya saya bilang saya udah nggak perlu perpuluhan karena udah ada penggenapan. Jadi akhirnya kan yang memang suka perpuluhan akhirnya marah-marah dia. Aku mah nggak peduli. Bang, ada loh kata pendeta Luga Tambudan, kalau kagak bayar perpuluhan kamu akan digarami di neraka katanya. Digarami dengan api di neraka kalau kagak bayar perpuluhan, kata pendeta Luga. Lagi butuh duit dia. Kok jujur kali kau Bang. Kita manusia itu harus kita berdiskusi, buang dulu semua kedengkian, iri hati, amarah. Ya baru kita jujur aja, open, apa masalahnya? Toh nanti kalau kita berbuat baik, ya pintu surga kebuka kan begitu. Toh kita sama-sama manusia. Ya udah Bang, kagak usah lagi lah. Enteng karena tiap hari juga saya udah betul itu ente, udah betul Bang, kagak usah lagi bayar perpuluhan itu, nggak usah lagi. Udah jujur itu, butuh duit itu. Kalau saya sih ya kalau hari Jumat tadi Pak Ustadz. Iya. Udah lama. Karena jujur Pak Ustadz ya, saya Kristen Protestan ya. Jadi banyak sekali yang udah hancur sudah saya bilang ya. Jadi memang tidak hancur semua, ada yang sudah ya peribadatan itu sudah menjadi lahan bisnis, saya bisa katakan begitu ya. Karena, gitu. Ya nggak konsep lagi di situ Pak Ustadz. Tiba-tiba udah selesai ibadah itu kasihan banget. Saya sendiri bukan apa ya, mungkin ada juga mungkin di Islam yang lain yang memang beda aliran sama Pak Ustadz kan. Di Kristen tuh kalau di Islam nggak ada kayak gitu Bang. Syukurlah. Tameng ibadah itu kayak kagak ada. Ya. Kagak ada tameng ibadah. Jadi ya mau gimana, udah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang Kristen yang mau berpuluhan, silakan 1/10 kan begitu. Yang sudah paham tidak perlu bersepuluh ya tidak perlu bersepuluh. Terkadang itu jujur.
Aku hari ini nggak pergi gereja karena nggak ada duit. Sedangkan yang Tuhan butuh apa? Aku butuh jiwa ragamu, ketulusanmu untuk datang mengaku dosamu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan duit yang dilihat. Iya. Betul. Tuhan itu maha kaya kok. Jadi jangan ngapain dikasih duit, Tuhan maha kaya gitu Bang ya, betul. Dengan persembahan lu nggak persembahan rezekimu terhambat, mana ada. Kalau ada begitu Tuhan nggak perlu disembah. Memang waktu abang bergereja kayak gitu ancamannya, rezekimu akan terhambat kalau kagak bayar perpuluhan gitu emang. Kalau orang punya motif ada aja, bukan saya mau menjelekkan, tapi ada kayak gitu. Wah ada. Ngeri juga ya. Bukan ini punya kritis Pak Ustaz, bahkan apa ya, nggak perlu munafik lah. Memang harus banyak yang perlu diperbaiki di agama kita. Jadi kalau live berdebat siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka, emang lu yakin lu masuk neraka sih lo? Iya Bang. Mantap bang. Masuk surga. Saya sampai bilang mantap. Teman-teman di kantor, kalau kau penuh dengan keraguan-raguan, gak usah kau sembah, gak usah kau pergi gereja, gak usah kamu sholat. Nanti kau yakin Allahmu pasti akan kasih kamu begitu. Kalau kau kerja bersungut-sungut, kamu penuh iri, dengki dalam dirimu, jangan berharap Allah mau kasih kamu rezeki sih, belum begitu. Bang, banyak Kristen yang akan DM abang habis ini. Gak ada rasa iri dan habis abang dicaci maki Kristen habis ini, lihat aja. Saya kasih ayat. Itu dasarnya apa? Bukan mau menjelekan Kristen, dia memang ada oknum yang begitu. Makanya ada perdebatan di agama sendiri pun. Makanya judul ini aja jadi perdebatan di kita juga. Isa sama Yesus itu beda, karena di Kristen lahirnya di kandang domba, di Islam lahirnya di pohon kurma, udah jelas beda. Saya bilang itu udah bodoh berpikir. Iya. Bang Rich, saya naikin Kristen satu lagi boleh nggak? Nggak apa-apa. Coba. Sambil ngecas dulu ya. Iya, sambil ngecas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, apa ini? Iya, disapa-sapa. Selamat malam lah. Dibuka dulu kameranya. Sorry, saya keburu ke belakang, kelamaan nunggu di bawah tadi. Sorry. Salam kenal. Siapa ini? Supaya sama Rich Mikael ya. Oke. Aktifkan kamera, bentar. Ya, saya buka kamera bentar ya, sabar ya. Saya baru keburu ke belakang tadi karena nunggu lagi. Sebentar. Terima kasih. Sebentar, sabar. Iya, yang di YouTube Bang Arik Palah. Doakan aja ya. PI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Sebentar. Shalom semuanya, salam kenal. Iya. Salam azim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Iya, selamat malam. Apa gawian ikam di sini, Cup? Bisa bahasa Banjarpian lah. Aku kasih tahu kalau Ucup nih orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin kah orang mananya, Cup? Saya orang Banjarmasin, memang kelahiran Banjarmasin. Di Banjarmasin. Mana? Memang di Banjarnya kah atau mananya? Di Banjarnya. Oh, pian orang Banjarnya kah? Oke. Sangkaku pelai harinya kah, kandangannya kah? Oh, bukan di kabupaten, bukan. Oke, Banjarmasin. Oke. Saya anak kota.
Ya, salam kenal. Siapa namanya nih? Rich Michael. Iya, salam kenal Bu Lina Wijaya. Siap. Apa nih? Aduh, kacamata minus kemana ya? Waduh. Kristen samakan Isa dengan Yesus. Oke. Oh. Ada tanggapan? Tanggapannya, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Dan tanggapan saya, Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran jelas bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu udah clear. Nggak ada yang perlu dipertentangkan. Bukti yang paling mendasar adalah ketika pemerintah Republik Indonesia September 2023 mengeluarkan peraturan dan pengumuman bahwa kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih. Itu sebagai bentuk agar tidak ada kekacauan atau kerancuan. Jadi di sana langsung ditulis kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah menjadi satu patokan yang umum ya. Karena apa? Dalam Islam sendiri jelas patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan kepada pemimpin. Pemimpin tentu pemerintah Republik Indonesia. Kalau dalam Kristen itu Roma pasal 13 jelas, patuh dan tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Jadi kalau pemerintah sudah mencanangkan tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak blunder, ya kita harus ikut. Artinya Yesus Kristus dalam Kristen memang bukan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Selesai begitu. Baik. Lalu kenapa di kitab Anda malah mencomot Nabi Isa? Nah, ini perhatikan nih. Kalau Alkitab sebentar, saya mau tegaskan, Alkitab yang dipakai berdasarkan Roma pasal 13. Berdasarkan Roma pasal 13. Di luar lembaga Alkitab Indonesia, saya pribadi tidak mengakui. Jadi silakan aja teman-teman yang mau pakai. Udah itu aja. Oh, jadi ini nggak diakui nih? Tidak. Bagi saya pakai Roma. Oh, tidak diakui. Iya. Bahwa pemerintah hanya mempercayakan lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di luar lembaga Alkitab Indonesia, kenapa kita harus ngotot untuk memakai? Udah ini kan nggak peduli mau ILT, mau Sabda, mau apapun. Maklina. Ini kan dari LAI kan? Selama tidak dikeluarkan oleh lembaga Alkitab Indonesia, maka kami tidak memakainya. Kami yang sadar hukum, kami yang mengerti Roma pasal 13. Ini kan dari LAI toh? Tidak dari LAI Sabda itu. LAI ya LAI. Oh, dari mana? TB. Kalau LAI itu namanya TB atau terjemahan baru, itu clear. Ini TB-nya ada nih. Ya, jadi kalau dari TB kita pakai, kalau dari Sabda, dari ILT kita nggak pakai. Udah, sesederhana itu. Jadi yang ini nggak diakui, yang lain ini. Bukan masalah tidak diakui, selama tidak dikeluarkan oleh LAI, kita tidak pakai, bro. Itu aja. Oh, tidak pakai. Iya. Saya sudah ke pabrik Alkitab di Bogor. Saya sudah ke Puyeng ya, kebanyakan yang mana yang betul gitu. Karena hari ini teman-teman saya sudah membeli koreksi Al-Quran. Jadi itu aja. Ya, Bang Rich, kenapa? Enggak. Nah, pokoknya saya begini, selama itu kok baru 2024 kan diganti kan begitu. Oke, Bang Yusuf, saya cuman mau tambahkan itu saja, cuman mau sampaikan itu saja. Di luar pribadi saya yang mengerti Roma pasal 13, saya tidak peduli. Masa bodoh mau bilang apa? Bagi saya pakai Roma pasal 13, patuh tunduk kepada pemerintah, dan pemerintah Republik Indonesia hanya menunjuk lembaga Alkitab Indonesia, tidak menunjuk yang lain-lain. Tahun 2023 saya membagikan Alkitab cetakan Bandung. Karena banyak orang-orang kaya raya itu punya percetakan, bisa cetak sendiri. 1-2 kata diubah itu jangan sampai ada perubahan. Jadi intinya kalau bukan buatan lembaga Alkitab Indonesia, sorry to say, saya pribadi tidak ikut campur dan tidak peduli. Thank you. Saya sudah diterima. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. God bless you. Mau menyampaikan itu aja. Iya. Itu penting ketika pemerintah sudah mengumumkan kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih, supaya tidak ada kekacau balauan. Islam jangan ngemis-ngemis, ke Kristen minta diakui sama. Juga jangan bodoh mau menyamakan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Itu penting. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan itu, kita harus tunduk patuh. Jadi Islam eksklusif, jadi Kristen harus eksklusif. Satu Mbak Lina, saya mau tanya. Diberikan kepadamu, dan Yesus Kristus artinya Sang Juru Selamat. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Mbak Lina, saya mau tanya satu hal.
Lalu gimana dengan masalah gereja yang masih memakai gereja Isa Al-Masih itu namanya? Kayak gimana tuh? Belajar sejarah teman-teman ya. Saya kasih waktu 2 menit menjelaskan. Penggunaan Isa Al-Masih itu di Alkitab terjemahan lama. Dan pembangunan gereja tersebut yang menggunakan Isa Al-Masih boleh dicek sejarahnya, pasti dibangun di bawah tahun 1940-an. Karena apa? Karena masih menggunakan Alkitab yang ada terjemahan Isa Al-Masih. Kalau hari ini itu mau dibongkar atau mau diganti, maka berkaitan dengan 3 hal. 1, itu situs budaya atau sejarah. 2, itu berkaitan dengan jemaat-jemaat lama yang mungkin bisa jadi tidak mau. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan nama hukum, pergantiannya itu tidak mudah. Jadi ada yang mau diganti, ada yang tidak mau diganti. Tahun 1958, Bung Karno memiliki satu kebijakan nasional mengganti semua nama yang berbau Cina ke dalam bahasa Indonesia. Rata-rata gereja Isa Al-Masih itu adalah gereja Tionghoa. Boleh dicek sejarahnya. Lalu mereka berganti nama menjadi gereja Isa Al-Masih. Itu sejarah teman-teman ya. Silakan. Kayak gini, Malina, kalau seperti itu, bisakah diajukan dari internal Kristen supaya nama gereja itu diubah gitu? Bisa, makanya tadi saya bilang kayak 3 unsur. Pertama, itu ada yang mempertahankan karena situs budaya atau sejarah. Yang kedua, terkait jemaat-jemaat tuanya, majelis-majelis tuanya setuju atau tidak. Yang ketiga, perubahan-perubahan hukum nama itu dari nama jalan, nama tempat, pajak, dan lain-lain. Itu terkait mereka. Ada yang sudah diganti, ada yang belum diganti. Tetapi kalau kita mau cek sejarah, semua gereja yang bernama Isa Al-Masih itu berasal dari gereja Tionghoa. Sebab ada peraturan pemerintah, yaitu tadi, tidak boleh ada nama Tionghoa di Indonesia tahun 1958. Itu adalah keputusan Bung Karno. Oke lah, kalau kayak gitu penyampaiannya. Thank you ya. Ya, sama-sama. Thank you. Semangat. Oke. Saya akan lanjut diskusi. Mau turun emang? Oh, turun. Ya. Ya udahlah kalau gitu revisi lagi, Bang. Enggak betul selain milik Maklina enggak ada yang betul gitu. Itu aja kesimpulannya. Selain milik Maklina ya kagak ada yang betul Kristennya. Udah. Saya menyimpulkannya simpel gitu. Gimana Bang? Ya, jadi begitu ada pergantian, perombakan segala macam itu kan jadi muncul perdebatan baru dalam agama itu sendiri. Ya kan? Nanti kan bingung nih. Saya simpel aja berpikir. Paling Tuhan belum mau sebut nama saya apa, saya terima kok. Betul Bang. Ya kayak gitu. Pantas anutannya sekarang ke Islam gitu. Karena begini, di dalam Alkitab itu juga saya lupa ayatnya. Boleh kamu mendengar ya seluruh khotbah dari para pendeta, tapi kamu harus cerdik. Kamu harus berhikmat. Bukan berarti pendeta ngomong A sampai Z kita harus percaya, enggak juga. Kita harus cerdik, kita harus berhikmat dalam melihat, menilai, membaca. Kan begitu. Oke. Betul. Tapi Abang masih mengakui Yesus itu Tuhan. Kalau konsep Tuhannya ya oke, saya masih oke. Sampai sekarang saya masih percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup buat Tuhan. Ya. Percaya masih Tuhan? Masih sampai hari ini Pak Ustaz. Oke, sampai hari ini. Berarti memang dari Kristen. Bang, saya ajak lagi nih Anda berpikir. Bang, saya mau tanya sama Abang satu-satu ya. Gak apa-apa, kita santai. Bang, kalau Anda makan nasi pantas nggak? Pantas lah. Pantas. Kalau Anda makan kotoran? Nggak pantas loh. Nggak pantas. Anda manusia. Bagi manusia ada yang tidak pantas, betul? Apalagi bagi Tuhan ada yang tidak pantas bagi Tuhan, betul? Ada pastinya. Ada, ya. Nah makanya Bang, seperti itulah pemikirannya. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia, gitu. Nggak pantas Tuhan itu disusui oleh manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia, nggak pantas Tuhan itu disunat manusia, nggak pantas Tuhan itu diseret manusia, nggak pantas diludahi manusia, nggak pantas ditombak manusia, nggak pantas dibunuh manusia, nggak pantas. Itu saya setuju. Karena
apa sesungguhnya kalau masuk di konsep nanti konsep trinitasnya Kristen sudah muncul lagi banyak perdebatan kan. Kalau konsep Pak Ustadz tadi bilang Tuhan itu memang nggak pantas dibunuh, tapi kalau di Kristen kenapa dia sampai dibunuh kan gitu kan? Jadi kalau secara akal sehat manusia, logika manusia sejujurnya memang nggak akan masuk di logikanya kayak gitu. Cuma ya ngapain bang mengimani yang kagak masuk logika bang? Wah ini berarti Kristen cuma mengimani kan begitu? Iya parah. Imani saja namanya itu bang. Masih di situ. Oh, imani saja itu namanya. Macam mana? Makanya begitu misalkan nih, itu tuh masih muncul perdebatan di saya tadi kayak di awal tadi saya bilang sama Pak Ustadz. Berarti kan agama Kristen sama Islam ini kan sama-sama agama dakwah kan Pak Ustadz. Halo? Kalau bisa menurut Islam, oh ini yang Kristen harus diselamatkan. Kristen bilang yang Islam harus diselamatkan. Sama-sama yang mau diselamatkan. Paling Tuhan ketawa ini umatnya lagi berantem gitu ya. Lagi berantem. Padahal Tuhan biasa aja. Syukron Pak Agus Salimnya, syukron. Ya kan? Tuhan biasa aja. Ya kan? Kita lagi berdebat nih kan, mana yang benar, mana yang salah kan kayak gitu. Jadi konsep saya memang sampai sekarang masih percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, terlepas dari kenapa dia harus mati, ya kan? Jadi tapi pikirkan lagi bang, yang saya sampaikan tadi pantas tidak pantasnya. Anda sudah mengetahui ada yang tidak pantas bagi Tuhan kan kayak gitu. Kalau secara prinsip manusia biasa kayak kita, nggak pantas lah, itu nggak pantas sama sekali. Kenapa dia harus dicambuk? Dia Tuhan kok, dia membawa kebenaran kok, kan begitu konsepnya kok. Iya. Kenapa harus dibunuh kan begitu? Nah itu tadi konsep di awal. Makanya kalau saya belajar itu saya belajar di awal, tengah, sama akhir. Endingnya seperti apa nih nanti? Tengahnya seperti apa nih dalam proses perjalanan hidup? Awalnya dia seperti apa? Kenapa kok dia mau rela berkorban? Nanti kan ini aja bang. Berbeda, yang penting jangan nyembah jalan lah. Tapi saya masih percaya Allah itu satu. Ntar abang dibilang bidat pula di Kristen nanti. Itu dia sendiri yang berdosa. Gitu. Nah macet abangnya teman-teman. Bang macet nih. Jadi siapapun yang iya. Bang ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada mungkin saya naikkan Kristen yang lain gitu. Boleh Pak Ustadz kita diskusi dulu karena memang masih banyak yang karena iri, karena marah, karena emosi sama Islam akhirnya jatuhnya menghujat ya, nggak baik lah. Lebih baik diskusi santai, ngobrol ya, apa yang kamu tahu kamu sampaikan. Saya bilang begitu sama teman-teman, apa yang saya mengerti saya sampaikan, tapi kan kita harus diskusi dulu. Begini bang, abang ada yang mau didiskusikan lagi sama saya, ada pertanyaan gitu. Kalau abang tidak ada pertanyaan saya nggak nanya, tapi saya menaikkan Kristen yang lain gitu. Naikin aja dulu Kristen yang lain. Abang mau nongkrong maksudnya? Mau turun nggak apa-apa. Cuma tadi pertanyaan saya di akhir itu aja sih Pak Ustadz, karena pada saat itu tadi kan Pak Ustadz sudah menjawab kan. Begitu kita bersabda, kita bersaksi, endingnya kan harus bersaksi kan begitu. Nah itu saya masih terus belajar kok Mas ya. Baik, dipelajari lagi bang ya. Apa yang saya sampaikan nanti abang bisa ambil rekamannya di YouTube juga gitu ya. Siap. Makasih banyak loh Pak Ustadz sudah. Oke, sama-sama bang. Ya intinya Salomasi itu sama dengan Yesus Kristus. Oke, terima kasih atas ininya bang ya. Selamat malam. Sehat selalu. Iya, ya kita udah jelaskan ya sama abangnya. Yang namanya bersaksi itu bukan berarti melihat dengan mata. Nggak ada syahadat itu kosakatanya. Aku melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah.
baru bisa kita bilang ya. Kapan kau melihat, bohong aja kau melihat. Tapi kalau aku bersaksi, saksi bukan berarti harus dengan mata ya.